Okay, boys, here we go. Halo sedulur Celengers. Oke, untuk uploadan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Don't Go Breaking My Heart yang ke-1. Jadi mohon maaf, kemarin Mimin malah upload Don't Go Breaking My Heart yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur. Di awal film, kisah akan berfokus pada seorang gadis yang bernama Zixin. Zixin meninggalkan kampung halamannya demi mencari kekasihnya di Beijing. Namun, kenyataan pahit harus diterimanya ketika sang pacar selingkuh dengan wanita lain. Zixin pun merasa patah hati dan kehilangan semangat. Di Beijing, Zixin bekerja sebagai analisi pada suatu bank investasi. Ia bertemu dengan seorang wanita hamil di bus, yang mana wanita itu adalah wanita yang telah merebut pacarnya. Dan tak lama kemudian sang mantan pun menyusul datang. Saat di bus, Zixin dan sang mantan meributkan masalah sepele di masa lalunya. Hingga akhirnya istrinya pun menjadi marah kemudian menangis. Oleh sebab itu Zixin harus turun dari bus tersebut karena dipaksa oleh mantannya itu. Di sisi lain, seorang pria memperhatikannya dari luar. Pria yang bernama Shenrang tersebut dikenal sebagai playboy. Dan saat itu dia tertarik ketika melihat Zixin saat berada di bus tadi. Mengetahui Zixin turun dari bus, Shenrang pun berusaha menemuinya, tetapi sayangnya dia kehilangan jejaknya. Zixin rupanya masih patah hati, sehingga dia pun hampir tertabrak saat akan menyeberang jalan. Lalu seorang pria yang seperti gelandangan datang menolongnya. Pria ini bernama Si Hong. Ia ternyata seorang arsitek lulusan Kanada. Namun karena suatu hal, dia menjadi depresi sehingga saat ini dia menjadi seorang pemabuk. Saat di kantor, Shenrang melihat Zixin yang masih bersedih dari jendelanya. Ngomong-ngomong, kantor Zixin berada tepat di depan kantornya. Selain menjadi playboy, Shenrang juga menjabat sebagai pimpinan di perusahaannya. Tak heran banyak wanita menyukainya. Berbeda dengan perusahaan Zixin. Saat itu, perusahaan Shenrang lebih unggul dan mampu bertahan di pasar saham yang saat itu sedang mengalami kemerosotan. Dari jendelanya, Shenrang selalu memperhatikan Zixin, hingga dia berinisiatif untuk menghibur Zixin dari jendelanya itu. Zixin kembali bertemu dengan Si Hong di sebuah toko. Di sana, Si Hong sedang ingin memborong minuman. Lalu Zixin pun menawarkan minuman pemberian dari pacarnya. Karena masih banyak minuman yang tersisa di rumahnya, Zixin pun bermaksud memberikan semua minuman itu kepada si King Kong. Maksudnya si Hong. Maaf guys, maaf maksudnya. Dan singkat cerita, Zixin pun mengantarkan semua minumannya kepada si Hong. Saat itu dia teringat kembali pada sang mantan. Saat Si Hong memegang botol yang bergambar Zixin dan mantannya itu. Sontak Si Hong pun waktu itu langsung meminumnya lalu membuangnya. Tak sampai di situ, Zixin pun memutuskan memberikan semua barang pemberian mantannya itu, termasuk si kodok yang berada di rumahnya itu. Si Hong lalu memberikan uang kepada Zixin yang cukup banyak, ya bagi saya yaitu 3.000 dolar. Mungkin kalau dirupiahkan bisa menjadi 40 jutaan. Ternyata uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang-barang yang diberikannya kemarin. Si Hong meminta Zixin untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang itu dalam semalam agar dirinya bisa melupakan mantannya. Tak hanya itu, penampilan Zixin pun diubah oleh Si Hong. Saat makan malam, Si Hong menceritakan tentang dirinya. Dia lalu menunjukkan hasil karyanya kepada si Zixin, karena satu hal yang membuatnya hingga seperti saat ini. Malam pun berlalu. Mereka pun saling bercanda dan semakin akrab. Pada malam itu, mereka yang sedang dilanda masalahnya masing-masing saling menghibur dan mengingatkan. Sebelum berpisah, Zixin menghabiskan sisa uangnya untuk membeli pensil warna buat si Hong. Zixin meminta Si Hong untuk berhenti minum dan melanjutkan keahliannya dalam menggambar sebagai seorang arsitek. Hal itu membuat Si Hong jatuh hati pada Zixin. Sehingga malam itu Si Hong berubah menjadi semangat lagi dan bertekad untuk memberikan sebuah kejutan kepada Zixin. Keesokannya, Zixin pun memulai hari-harinya dengan penuh semangat. Dia mencoba kembali membuka hatinya. Saat di kantor, Zixin mulai menanggapi Shenrang yang berada di seberang kantornya. Dari jendela, mereka saling memberi kode-kodean.
hingga Shenrang mengeluarkan trik-trik sulapnya dan membuat Jishin sangat senang saat itu. Sementara Sihong bersama sang kodok, dia menyusun dan mematangkan coretannya agar menghasilkan gambaran yang akan membuat Jishin terpukau. Di hari berikutnya, Jishin penasaran dengan pria yang bernama Shenrang itu, sehingga membuat Jishin pergi ke kantor yang berada di seberangnya untuk mencari tahu siapa Shenrang sebenarnya. Dari namanya, dia mendapatkan info tentang profil diri Shenrang. Rupanya, Shenrang juga beberapa kali menjuarai panjat tebing. Di balik jasnya dan mobil sportnya tersebut, rupanya ada jiwa-jiwa adventur dalam diri Shenrang. Karena sedang terlena, Jishin pun melupakan janjinya untuk bertemu kembali dengan Sihong. Di sisi lain, Sihong tetap bersabar dan berusaha berpikir positif pada pujaan hatinya itu. Waktu pun berlalu. Saat itu dari jendela, seperti biasa Shenrang dan Jishin saling berkomunikasi dan saling berkenalan. Dan tiba-tiba seorang wanita berparas aduhai menggoda dan membuat Shenrang gagal fokus. Ditambah lagi wanita itu berjoget-joget di depan jendela lalu menunjukkan isi dalam roknya. Kebayang nggak tuh? Tapi Mimin pasti cut videonya guys, karena banyak bocil dan berhak cipta. Mimin kasih tahu aja deh, warnanya pink kok. Oke? Lalu saat Shenrang ingin mengajak Jishin ketemuan, malah cewek pink itu salah paham bro. Sehingga singkat cerita saat mereka akan bertemu, Shenrang malah bertemu dengan cewek pink yang bernama Angelina itu. Karena melihat anunya Angelina gede, Shenrang mengeluarkan darah dari hidungnya. Jadi diceritakan Shenrang mempunyai kelainan. Mungkin hormon yang berlebihan kali ya, Mimin juga nggak ngerti. Jadi setiap Shenrang melihat payudara, hidungnya otomatis akan mimisan dengan sendirinya. Saat itu Shenrang telah menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi pada si Angelina. Namun Angelina tetap menggodanya, bahkan dia menunjukkan kupon gratis menginap di hotel yang mewah. Buaya mana nih yang gak kegoda cok, kecuali Mimin. Karena Mimin bukan buaya, tapi gadal. Sementara itu Jishin menunggu dan terus menunggu, hingga dia memesan kopi 2 kali, namun Shenrang pun tak kunjung datang. Akhirnya dia pun pulang dengan perasaan yang kecewa. Di tempat lain, Shenrang pun telah mantap-mantap bersama Angelina, hingga melamun memikirkan Jishin dan merasa bersalah pada malam itu. Keesokan paginya, Jishin melihat Shenrang bersama dengan wanita lain. Hal itu membuat paginya menjadi hancur. Sementara Shenrang hanya bersalah tingkah mengetahui hal itu. Setibanya di kantor, Shenrang tidak melihat Jishin berada di tempatnya. Namun tiba-tiba ternyata Jishin datang menghampirinya dan langsung menyiram air ke mukanya. Setelah melihat kantor di depannya, saat itu Jishin merasa salah paham kepada Shenrang. Dan setelah itu Jishin meminta maaf kepada Shenrang. Tetapi di sini justru menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dan lagi-lagi Jishin pun tambah mengamuk pada pimpinan perusahaan tersebut. Shenrang pun tak bisa berkata apa-apa setelah melihat Jishin pergi meninggalkannya. Shenrang terus berusaha meminta maaf dari jendelanya, namun Jishin selalu menghindarinya. Jishin melampiaskan kekesalannya itu dengan mukbang di restoran. Di sisi lain, Sihong pun menyerah untuk menunggu Jishin yang tak kunjung datang. Di rumah, Jishin pun teringat pada janjinya setelah ia hendak ingin minum minuman yang ada di etalasenya. Dia pun bergegas pergi di mana biasanya Sihong berada. Tapi sayangnya, dia pun tak menemukan Sihong di tempat itu. Malam itu diberitakan keadaan pasar saham yang semakin memburuk, sehingga paginya banyak karyawan yang dipecat saat itu. 3 tahun kemudian, rekan kerjanya yang bernama John menelpon Jishin yang saat itu baru datang dari Beijing. John mengatakan bahwa bos barunya saat itu sudah datang dan memintanya untuk segera datang ke kantor. Jishin akhirnya tiba di kantor lalu bergabung pada meeting. Dan tak lama kemudian, betapa terkejutnya si Jishin mengetahui Shenrang adalah bos barunya. Jishin pun langsung ingin mengundurkan diri. Shenrang yang mengetahui hal ini pun berniat untuk menghalanginya. Dia akan memberikan sebuah sanksi denda yang harus dibayarnya jika ingin tetap mengundurkan diri. Karena Jishin tidak mempunyai banyak uang, dia pun mengurungkan niatnya dan harus terpaksa bekerja dengan orang yang dibencinya itu. Hari demi hari pun berlalu. Karena Shenrang sebagai atasan, ia selalu menyuruh Jishin dengan maksud agar dia selalu dekat dengan Jishin. Dan singkat cerita, dari kebiasaan itu, atau kata orang Jawa, tresno jalaran seko kulino, yang berarti jika sudah terbiasa bersama, maka cinta akan muncul dengan sendirinya. Begitu juga Jishin yang selalu bersama dengan Shenrang. Awalnya benci, lama-lama Jishin pun perlahan mulai melupakan kesalahan Shenrang. Di suatu hari, saat Jishin melupakan kuncinya, Shenrang berniat membantunya.
Pada malam itu, Shenrang memperlihatkan keahliannya dalam bidang manjat-memanjat. Setibanya di atas, Zixin pun akhirnya bisa masuk ke dalam apartemennya. Di saat dia sedang mencari-cari kuncinya, tiba-tiba Shenrang memberikan sebuah kejutan kepadanya. Bukan hanya kunci apartemennya yang Zixin dapat, namun juga kunci mobil sportnya juga ia dapat. Artinya, Shenrang pun gak tanggung-tanggung memberikan hadiah spesial kepada Zixin. Karena laki-laki playboy tersebut benar-benar telah jatuh hati kepada seorang Zixin. Tak lama kemudian, lampu satu persatu dimatikan. Shenrang melepas helai demi helai baju yang dikenakan Zixin. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam selimut. Yang artinya, ya tentu saja kalian udah tau lah. Namun tak berlangsung lama, Zixin pun menghentikan aksinya karena dia belum siap mempunyai anak. Kemudian Zixin pun menyuruh Shenrang untuk membeli pengaman di toko sekitar apartemennya. Karena sudah malam, ternyata toko-toko di sekitarnya telah tutup. Hingga akhirnya Shenrang pun mengambil beberapa pengaman yang ada di dalam mobilnya. Karena hal itu diketahui oleh Shenrang, dia pun kembali marah. Sehingga dia tidak mau membukakan pintu untuk si Shenrang. Bukan hanya itu, Zixin pun langsung mengembalikan kunci mobil yang baru saja diberikannya. Perdebatan malam itu pun membuat tetangga Zixin keluar dan menyaksikan mereka. Saat di kantor, Zixin tak mau berbicara dengan Shenrang. Kemudian Shenrang pun sengaja memancing emosi Zixin dengan cara menggoda perempuan yang berada di depan kantornya. Shenrang pun mengajaknya untuk pergi ngopi bersama. Dan ternyata saat itu diketahui bos dari perempuan itu ternyata adalah Si Hong. Saat ini dia telah berubah gayanya dan telah mendirikan perusahaannya sendiri. Si Hong saat ini tanpa sengaja melihat Zixin dari jendelanya dan kemudian mencoba memberitahu Zixin. Awalnya Zixin tidak mengenalnya, namun setelah Si Hong menunjukkan kodok pemberiannya, dia pun baru menyadarinya. Lalu mereka pun pergi ngopi bersama di sebuah burjo. Begitu juga dengan Shenrang. Saat itu Si Hong dan Zixin saling bercanda dan berencana pergi minum bersama dan bermain di sebuah arena ice skating. Sementara Shenrang sibuk mengulik siapa sebenarnya Si Hong dan apa hubungannya dengan Zixin dari karyawan Si Hong tersebut. Keesokan paginya, saat di kantor, Shenrang dengan sengaja menyiapkan makan bersama dengan karyawan Si Hong untuk memanas-manasi si Zixin. Saat hendak pergi, dia mengatakan bahwa makanan di kantin telah diborongnya dan tak ada orang satupun di sana. Namun rupanya, Zixin hendak pergi ke kantor Si Hong karena Si Hong telah menyiapkan makan bersama di sana. Dari jendela, Shenrang sebenarnya cemburu melihat Zixin dan Si Hong. Namun ia malah membalasnya dengan bermesraan dengan karyawan itu. Si Hong pun tak lama menyadari hal tersebut, bahwa Shenrang dan Zixin mempunyai perasaan satu sama lain. Karena Zixin pun sebenarnya cemburu melihat Shenrang. Dia pun langsung menutup jendela di depannya. Dia menceritakan perasaannya kepada Si Hong bahwa dia sangat mencintai Shenrang, namun masalahnya dia belum bisa mempercayai bosnya yang playboy itu. Mendengar hal itu, Si Hong pun sebenarnya terpukul. Karena jauh di dalam hatinya dia juga jatuh cinta kepada Zixin sejak pertama kali mereka bertemu. Suksesnya saat ini tak lepas karena semangat ingin merubah dirinya agar bisa bersama dengan Zixin. Tak lama kemudian, ponsel Zixin berbunyi. Dia pun dipanggil oleh Shenrang untuk segera kembali ke kantornya. Pada malam hari, Si Hong berusaha menghibur Zixin dari kejauhan. Hal itu pun membuat Zixin terharu pada saat itu. Shenrang yang melihat hal itu pun kemudian merasa bahwa Si Hong adalah saingannya untuk mendapatkan Zixin. Shenrang lalu mengajak Zixin pergi makan malam dengan alasan urusan kerja. Mau tak mau Zixin pun harus memenuhi perintah bosnya tersebut. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah restoran. Singkat cerita, Shenrang pun menceritakan saat pertama kalinya dia melihat Zixin. Dia pun menunjukkan rekamannya pada kala itu. Dia mengatakan bahwa dia telah menunggu Zixin sudah sejak lama. Shenrang juga mengatakan bahwa dirinya selalu kembali bersemangat setelah melihat video yang direkamnya tersebut. Mendengar hal itu pun, Zixin pun menjadi terharu kemudian menangis. Shenrang juga menjelaskan bahwa ada kelainan pada inderanya yang membuat ia selalu mimisan dan tak mampu menahan jika melihat wanita yang berdada besar. Hal itu dibuktikan ketika beberapa wanita datang di restoran tersebut. Shenrang yang sekuat tenaga menahan namun hidungnya tetap berdarah. Mimin jadi teringat Makise di film Susuran atau Cross Zero. Dia apa kabar ya? Tetapi hal itu tidak bisa ditoleransi oleh Zixin. Hingga akhirnya Zixin pun pergi meninggalkan Shenrang. Shenrang berusaha menghubunginya, namun Zixin mengatakan sudah tidak akan kembali lagi.
Jishin pun pergi menemui Sihong. Sihong yang saat itu akan memperlihatkan hasil karya yang dijanjikannya kala itu. Faktanya inspirasi dari gambar yang diciptakan Sihong adalah bentuk badan Jishin, di mana saat itu Sihong telah jatuh cinta saat pertama kali Jishin berbalik badan kepadanya dan melambaikan tangan kepadanya. Bukan hanya itu, dia pun mewujudkan karya itu di Suzhou. Dan Sihong mengatakan bahwa bangunan tersebut akan segera selesai. Jishin yang ingin melihat gedung itu, dia pun diajak oleh Sihong pergi ke sana malam itu menggunakan pesawat. Setibanya di sana, Jishin yang baru saja bersedih seketika melupakan sementara tentang Shenrang. Namun di pagi harinya, Jishin tersadar bahwa dia belum bisa melupakan Shenrang, sehingga saat itu dia pun pergi meninggalkan Sihong. Jishin pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Suzhou. Di sana dia tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Suatu hari dia mendengar kabar dari John bahwa Shenrang dan Sihong sedang berkelahi. Saat itu Shenrang mendatangi Sihong untuk menanyakan keberadaan Jishin. Jishin lalu meminta maaf kepada Sihong atas kejadian yang menimpanya. Lalu dia pun mengirimkan alamat rumahnya yang berada di Suzhou. Dan singkat cerita, Sihong pun datang menemuinya. Mereka pun berciuman saat itu, yang artinya Jishin mungkin telah membuka hatinya kepada Sihong. Pada suatu hari saat Shenrang akan pergi bersama wanita lain, ia lalu teringat akan alamat. Dia pun lantas meninggalkan wanita itu dan pergi ke Suzhou untuk mencari Jishin. Di perjalanan, Jishin sebenarnya melihat Shenrang datang ke Suzhou untuk menemui dirinya. Namun karena hatinya tertutupi oleh rasa benci, akhirnya dia pun tak memperdulikannya. Ditambah lagi saat itu Jishin dan ibunya hendak pergi untuk bertemu dengan orang tua Sihong. Shenrang yang mengetahui dari sang nenek pun bergegas menyusulnya. Dia pun berencana naik ke atas gedung tersebut untuk memberi kejutan untuk si Jishin. Sesampainya di atas, dia menuliskan permohonannya untuk kembali dan menikah dengannya pada sebuah kain. Tak hanya itu, dia pun memberikan cincinnya di balik menu yang diantarkan oleh si waiter. Namun hal itu tak cukup mengobati rasa sakit hati pada Jishin. Dan hingga akhirnya, Jishin diminta untuk memilih di antara Sihong dan Shenrang. Karena Sihong belum pernah melakukan kesalahan kepadanya dan juga dia tak kalah romantisnya dengan Shenrang, Jishin pun berjalan mendatangi Sihong. Hal itu membuat Shenrang terpukul yang berada jauh di atas gedung itu. Dan film pun tamat.